semuanya, kami dari kelompok 4 bela negara kelas G155. Di sini kami akan memaparkan mengenai aspek sumber daya alam negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farjiga Mustika Nugraini dengan NPM 2207101021. Saya Anissa Firdausia, NPM 2207111015. Saya Nabila Fauda Alisya dengan NPM 2207101036. Saya Wana Musibah Kosawa dengan NPM 2207101023. Saya Lutfi Duro dengan NPM 2205010001. Saya Muhammad Aris Prasetya dengan NPM 2209. Saya Muhammad Rafi Sutomo dengan NPM 2231010055. Silakan simak videonya. Pengertian sumber daya alam atau biasanya disingkat dengan SDA merupakan segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Nah, sumber daya alam sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Meski begitu, sumber daya alam itu tidak boleh hanya digunakan saja, namun harus dilestarikan oleh manusia yang bertanggung jawab. Nah, sumber daya alam di Indonesia meliputi air, tambang, tanah, hutan, udara, laut, dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan SDA di Indonesia melimpah yaitu karena letak geologis, letak astronomis, serta luas wilayah. Letak geologis sendiri merupakan pertemuan lempeng sehingga Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan tambang mineral. Sedangkan letak astronomis yaitu Indonesia memiliki daerah yang tropis sehingga curah hujan dan temperatur udaranya itu tinggi, air mineral melimpah, dan tanahnya subur. Jadi Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya adalah emas. Yang dimana emas sendiri itu adalah logam mulia yang memiliki gundakan juga nilai ekonomi tinggi di berbagai industri seperti perhiasan, elektronik, dan investasi. Indonesia itu terdapat di berbagai wilayah, tetapi salah satu yang paling terkenal itu ada di Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Jadi PT Freeport Indonesia itu salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini itu termasuk anak perusahaan dari Freeport McMoran, yang dimana Freeport ini mengoperasikan tambang Grasberg yang terletak di Pegunungan Jayapura di Papua, Indonesia. Selaku salah satu penghasil terbesar tembaga dan emas di dunia, PT FI menyadari pentingnya logam bagi ekonomi dunia saat ini. Pemenuhan kebutuhan kita atas barang tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sosial dan lingkungan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini, hendaknya kita tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Freeport menyusun sendiri perjanjian yang menguntungkan pihaknya dan menempatkan perusahaan asing sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah. Yang mengejutkan, perubahan perjanjian yang disusun sendiri oleh pihak Freeport tersebut diterima langsung oleh pemerintah Indonesia tanpa adanya revisi sama sekali dan telah dijadikan sebagai kontrak karya yang berlaku hingga saat ini. Karya PT Freeport menjadi ujung tombak penjarahan sumber daya alam di Indonesia. Kontrak karya tersebut memiliki karakter yang sangat mengistimewakan pemegang kontrak asing. Bahkan pada seluruh isi kontrak disebutkan apabila terjadi tumpang tindih terhadap lahan antar sektor, maka perusahaan pertambanganlah yang harus dimenangkan. Termasuk jika usaha eksplorasi tambang menyentuh tanah rakyat, maka rakyatlah yang harus menyingkir. Walaupun berkontribusi secara besar dalam pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja, PT Freeport Indonesia juga membawa permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Mulai dari kedaulatan sumber daya alam, dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan bagaimana semua elemen ini memiliki relevansi terhadap bela negara, terutama mengenai tambang tembaga dan emas di wilayah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Isu tersebut menjadi perdebatan seputar apakah pengelolaan sumber daya alam ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat atau malah perusahaan asing. Selanjutnya berasal dari sudut pandang lingkungan. Dampak dari aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia di wilayah Papua telah menjadi pusat perhatian pertama, terutama terhadap keberadaan masyarakat adat Papua yang merasa bahwa mereka telah kehilangan sumber-sumber kepentingan dalam kehidupan mereka. Banyak masyarakat Papua yang menyatakan bahwa dampak ekonomi dari pertambangan belumlah cukup merata dan adil. Mereka juga memprihatinkan mengenai dampak sosial yang negatif dari hadirnya PT Freeport Indonesia ini, yaitu naiknya tingkat kejahatan dan banyak lagi masalah sosial lainnya. Tak hanya itu, mengenai tenaga kerja asing yang beroperasi di PT Freeport Indonesia juga menjadi sumber permasalahan. Dalam konteks bela negara, banyak yang mempertanyakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ini dan sejauh mana Indonesia memprioritaskan perekrutan pekerja lokal. Operasi PT Freeport Indonesia memiliki kaitan erat dengan konsep bela negara dan mencerminkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang menjadi bagian integral dari semangat bela negara.
Salah satu isu sentral adalah sejauh mana Indonesia dapat menjaga kedaulatan atas sumber daya alamnya, terutama tambang tembaga dan emas di wilayah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Isu ini sangat relevan dengan konsep bela negara, karena bela negara menekankan pentingnya melindungi dan mempertahankan kekayaan alam sebagai bagian integral dari pertahanan nasional. Mempertahankan kendali atas sumber daya alam merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Konsep bela negara juga menekankan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam masalah-masalah nasional. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dan sosial serta partisipasi mereka dalam pengawasan dan perubahan positif dapat dianggap sebagai wujud nyata dari sikap bela negara. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pertahanan nasional, bukan hanya tugas pemerintah atau militer. Isu keterlibatan tenaga kerja asing menciptakan pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan memprioritaskan perekrutmen pekerja lokal. Dalam perspektif bela negara, penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dalam negeri dioptimalkan dan diberdayakan sebaik mungkin, karena hal ini juga berkontribusi pada kedaulatan dan keberlanjutan nasional. Penekanan pada perekrutmen pekerja lokal juga mengarah pada penguatan ekonomi lokal dan memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap di dalam negeri. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep bela negara, karena mereka melibatkan prinsip-prinsip kedaulatan, lingkungan, keadilan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat. Konsep bela negara menjadi landasan untuk mengatasi tantangan ini secara holistik dalam rangka mendukung pertahanan nasional dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya merupakan masalah ekonomi atau lingkungan, tetapi juga masalah keamanan dan stabilitas nasional. Untuk kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Konsep bela negara juga menekankan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam masalah-masalah nasional. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dan sosial serta partisipasi mereka dalam pengawasan dan perubahan positif dapat dianggap sebagai wujud nyata dari sikap bela negara. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pertahanan nasional, bukan hanya tugas pemerintah atau militer. Seharusnya perlu dilakukan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait aspek ini secara adil dan menguntungkan bagi Indonesia. Sekian dari video yang telah kami paparkan. Terima kasih.